Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman madidan wa ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ta'lim atau majelis ilmu yang merupakan sebuah wasilah atau perantara kita untuk menambah wawasan keilmuan kita, khazanah keilmuan kita, agar kiranya dengan ilmu tersebut dapat menambah rasa khasyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah berfirman menyebutkan innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang berilmu yang bisa takut atau menumbuhkan rasa khasyah, takutnya kepada Allah, karena mereka mengetahui hakikat dari Sang Maha Pencipta yang menciptakan kehidupan ini dan kematian ini. Hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita di dalam bab tentang kejujuran, dan kita masih berada di dalam penggalan kisah dari Herakl atau Heraklius bersama dengan Abu Sufyan, yang meskipun ini sudah berada di ujung dari cerita tersebut. Setelah Heraklius mendengarkan jawaban dari Abu Sufyan atas setiap pertanyaan yang dilontarkan kepadanya, kita masih mengingat bahwasanya Heraklius mengatakan kepada Abu Sufyan, yang notabene Heraklius ini berada di dalam atau sedang berada di dalam agama yang ia anut, yaitu agama Nasrani. Sedangkan Abu Sufyan pada saat itu masih dalam keadaan musyrik. Ia sampai mengatakan bahwa sungguh aku akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menemui Muhammad, dan jika aku berhasil menemuinya, laghasaltu qadamaihi, saya sungguh akan mencuci kedua kakinya. Ya, karena Heraklius ini tahu bahwasanya Muhammad itu memang memiliki ciri-ciri kenabian yang telah disebutkan di dalam kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi assalam. Lalu kemudian Heraklius meminta kepada salah seorang dari pengawalnya untuk membawakan surat yang pernah dikirim oleh Rasulullah kepada beliau atau kepada Heraklius, yang dibawa oleh Dihya Al-Kalbi. Dan isi suratnya telah kita sebutkan juga di pertemuan yang lalu, yaitu ajakan Rasulullah kepadanya untuk masuk ke dalam Islam. Aslim taslam, aslim yu'tikallahu ajrak, yu'tikallahu ajraini. Ya, masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat. Masuklah kepada agama Islam, niscaya Allah akan membalasmu dengan dua kebaikan. Ya. Tetapi jika engkau berpaling, kata Rasulullah, dari ajaran Islam, maka sungguh engkau akan menanggung beban dosa atas dirimu dan juga dosa dari rakyatmu. Kemudian setelahnya, Heraklius pun mengatakan kepada para pengawalnya atau orang-orang yang hadir pada saat itu, memuji Rasulullah SAW
Setelah Heraklius memuji dan menyebut-nyebut Rasulullah, ya disebutkan kathra indahu sahab wartafa'at al-aswatu. Seketika keadaan berubah menjadi riuh, ya orang-orang pun berbicara. Ya, lalu kemudian muncullah suara-suara, ucapan-ucapan dari para pengikutnya atau para pengawal dari Heraklius ini. Dan kemudian kata Abu Sufyan, wa umirna wa ukhrijna. Ya, akhirnya karena timbul kekacauan, kegaduhan, kami pun dikeluarkan. Ya, Abu Sufyan bersama dengan teman-temannya dari suku Quraisy pun dikeluarkan dari ruangan tersebut. Ya. Kemudian ketika Abu Sufyan dikeluarkan, ia mengatakan, ya sungguh apa yang telah diperbuat oleh Muhammad, ya membuat saya khawatir. Kenapa? Ya karena urusannya Muhammad, apa yang dibawa oleh Muhammad itu sudah sampai kepada Bani Al-Asfar, yaitu orang-orang ya dengan atau keturunan Al-Asfar, keturunan kuning. Maksudnya adalah mungkin rambutnya yang berwarna kuning ataukah ya kulitnya yang berwarna kekuning-kuningan. Ya maksudnya adalah orang-orang Romawi, bahkan petingginya sekelas Heraklius, petinggi yang memiliki ya posisi yang paling dimuliakan di sisi mereka itu pun ya memuji-muji Muhammad. Ya. Kemudian ya, kata Abu Sufyan, "Fama ziltu muqinan annahu sayadhharu hatta adkhalallahu alaihi al-Islam." Sejak saat itu kata Abu Sufyan, saya merasakan keyakinan yang besar bahwa Muhammad ya, atau agama yang dibawa Muhammad ini akan menjadi sangat besar. Ya, dan itu saya yakini sampai saya masuk ke dalam Islam ketika Fathu Makkah, ketika Rasulullah masuk ke dalam kota Makkah, menaklukkan kota Makkah dan menghancurkan segala peribadahan kesyirikan yang dilakukan di dalamnya. Ya. Kemudian suatu ketika ya, diriwayatkan setelah berlalunya kejadian tersebut, pertemuan antara Abu Sufyan dan Heraklius, diriwayatkan setelahnya ya, Abu Sufyan mengatakan ya, bahwa Ibnu An-Nazur, ya salah seorang pembesar di negeri dari Heraklius ini, ya, dan dia adalah seorang uskup agama Nasrani. Ya, ia menceritakan bahwa satu hari ketika Heraklius mengunjungi Ilya, ya, Ilya itu yang di Syam, dia sangat gelisah. Ya, berkata sebagian komandan perangnya, ya, ketika melihat Heraklius dalam keadaan gelisah seperti ada yang dipikirkan, ya, beberapa komandan perangnya ini berkata atau bertanya kepada Heraklius. Ia mengatakan, sungguh kami ya, melihat ada keganjalan, ada sesuatu yang tidak beres, ya, ada sesuatu yang membuat engkau tidak nyaman. Maka diriwayatkan setelahnya bahwa Heraklius ini juga merupakan seorang ahli nujum, ya, seorang yang pandai membaca pergerakan atau posisi-posisi bintang. Ya, suatu ketika Heraklius memperhatikan perjalanan bintang-bintang. Ya, dia melihat dan menyaksikan dengan seksama bagaimana pergerakan atau posisi dari bintang-bintang. Ya, posisi ya, bukan pergerakan. Kalau pergerakan ya bintang itu pergerakannya sangat ya lambat. Kemudian ketika dia melihat posisi-posisi bintang, seorang pendeta bertanya kepadanya, ya, pada suatu malam ketika saya mengamati perjalanan bintang-bintang, saya melihat raja yang telah dikhitan atau disunat, ya telah lahir. Maka ya Heraklius bertanya, siapakah di antara umat ini yang dikhitan?
Ya, maksudnya siapa di antara umat Nasrani, ya golongan dari Nasrani yang disunat atau dikhitan? Maka pendeta yang ditanya itu mengatakan, ya tidak ada. Ya. Yang berkhitan hanyalah orang-orang Yahudi. Yang berkhitan hanyalah orang-orang Yahudi. Maka dikatakan kepada Heraklius, ya, tidak usah engkau risau. Karena ya orang-orang Yahudi ya dulu tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekuatan. Orang-orang Yahudi itu terhina. Ya. Maka tidak usah engkau risau. Dan bahkan Heraklius mengeluarkan perintah kepada seluruh daerah atau negeri yang berada di bawah kepemimpinannya, ya, mengeluarkan perintah agar semua orang-orang Yahudi yang berada di dalam negeri tersebut dibunuh. Ya, karena Heraklius melihat di dalam ya, mimpinya dan di dalam posisi-posisi bintang bahwa akan lahir seorang raja yang akan menggeser dan menghancurkan kerajaannya. Dan raja tersebut salah satu ciri-cirinya adalah berkhitan, ya, dikhitan atau disunat. Maka ketika itu, ya, datang salah seorang utusan raja dari Bani Ghassan, ya, dari kabilah Ghassan, bertemu dengan Heraklius lalu kemudian menceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah selesai orang tersebut menceritakan tentang Rasulullah kepada Heraklius ini, ya, Heraklius memerintahkan agar ia diperiksa, ya, utusan ini yang berasal dari Ghassan. Ghassan itu di Jazirah Arab, ya, diperiksa, ya, apakah orang itu berkhitan atau tidak, ya, apakah orang tersebut disunat atau tidak. Maka ternyata iya, ya, orang tersebut dikhitan. Maka disampaikanlah itu kepada Heraklius. Lalu Heraklius bertanya kepada orang tersebut tentang orang-orang Arab yang lainnya, apakah mereka juga dikhitan atau tidak? Apakah cuma kamu yang dikhitan? Ataukah semua orang-orang Arab itu dikhitan? Ya. Maka ia menjawab bahwa semua orang Arab itu dikhitan. Ya. Ini juga menjadi pelajaran bahwa tidak semua budaya di dalam zaman jahiliyah itu dihapuskan. Budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, itu tetap dibiarkan ada ketika Islam datang. Salah satunya adalah khitan ini. Ya, dan bahkan Rasulullah SAW pun menyebutkan bahwa salah satu di antara fitrah manusia, ya, kesucian manusia adalah ia berkhitan. Kemudian ia menjawab semua orang Arab dikhitan. Maka Heraklius pun berkata, ya, dari sinilah raja itu akan lahir. Ya, berarti cerita ini sebelum Heraklius bertemu dengan Abu Sufyan. Ya, sebelum Heraklius bertemu dengan Abu Sufyan. Berarti ada 3 momen di mana Heraklius ini, ya, mengetahui tentang Rasulullah. Yang pertama adalah yang sedang kita bacakan ini, yaitu ketika Heraklius belum mengetahui, ya, tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ia baru menerka-nerka, melihat di dalam mimpinya dan melihat dari posisi-posisi bintang dan melihat di dalam kitab Injil atau Taurat bahwa akan datang Nabi setelah Isa alaihissalam yang akan, ya, menghancurkan kerajaannya, yang akan menggeser posisinya sebagai pemimpin tertinggi. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah telah muncul dan diutus sebagai Nabi dan Rasul, dan Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyebarkan dakwah Islam, salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Rasulullah adalah beliau mengirim surat kepada seluruh petinggi-petinggi negeri yang ada pada saat itu. Salah satu di antara orang yang dikirimi surat oleh Rasulullah adalah Heraklius. Itu yang kedua.
Yang ketiga adalah ketika Heraklius bertemu dengan Abu Sufyan dan menceritakan atau bertanya dengan pertanyaan yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Maka riwayat ini adalah riwayat ya sebelum Heraklius berinteraksi langsung dengan utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Heraklius mengatakan bahwa dari umat inilah orang Arab inilah raja itu akan lahir. Maka Heraklius pun mengirimkan surat kepada sahabatnya yang berada di negeri Romawi pada saat itu untuk meminta kepada sahabatnya itu mengirimkan informasi kepadanya tentang perihal kelahirannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya Heraklius pun melanjutkan perjalanannya ke negeri Hims. Hims itu Suriah sekarang. Hims adalah Suriah sekarang. Dari Palestina, ia melanjutkan perjalanannya ke Hims, yaitu daerah Suriah. Tetapi sebelum ia tiba di sana, ia mendapatkan balasan surat tersebut dari sahabatnya. Di mana sahabatnya itu mengatakan kepada Heraklius bahwa Muhammad telah lahir dan benar bahwa beliau adalah seorang nabi. Jadi telah sampai informasi kepadanya. Setelah Heraklius mendapatkan informasi itu, ia pun mengundang seluruh pembesar Roma pada saat itu, uskup-uskup. Kemarin kan uskup Paus siapa itu sudah mati kemudian digantikan. Pembesar-pembesar Nasrani pun diundang oleh Heraklius ini. Ia mengundangnya ke Hims, ke tempat yang sedang ia tuju atau ia telah berada di tempat itu. Setelah semuanya hadir di dalam majelis itu, Heraklius pun memerintahkan agar pintu-pintu dikunci. Pintu-pintu dikunci. Kemudian semuanya telah berkumpul di dalam ruangan itu. Kemudian ia berkata, "Wahai bangsa Rum," yaitu bangsa Romawi, maukah kalian semua mendapatkan kemenangan dan kemajuan di dalam kehidupan kalian? Jadi Heraklius menawarkan, kalian ingin mendapatkan kemenangan, kejayaan, kekuasaan, kemajuan, dalam keadaan, kata Heraklius, kerajaan kita masih kita pegang. Artinya kita, maukah kalian tetap berada dalam posisi kalian yang memiliki kekuatan, memiliki jabatan, memiliki posisi yang dihormati, memiliki kemenangan tanpa melalui peperangan. Kerajaan kita masih berada dalam genggaman kita. Maka kata para uskup pada saat itu, mereka mengatakan iya, tentu. Karena kemenangan atau kejayaan sebuah negeri itu diraih dengan pertumpahan darah. Entah ia diserang ataukah ia menyerang. Tapi kata Heraklius, aku menawarkan kepada kalian solusi. Kalau kalian masih mau memiliki posisi ini, kerajaan ini, maka terimalah tawaran saya. Apa tawarannya? Kata Heraklius, jika kalian ingin kerajaan kalian tetap bertahan, akuilah Muhammad sebagai nabi. Jadi pemimpin tertinggi, pemimpin yang paling dihormati di dalam sepanjang sejarah negeri Romawi atau dalam agama Nasrani pernah memberikan tawaran kepada para uskupnya untuk mengakui Muhammad sebagai nabi. Maka ketika mendengarkan ucapan tersebut, para uskup itu seketika berlarian di dalam ruangan itu, disebutkan di sini seperti keledai liar. Seperti keledai liar. Berlari-larian semuanya. Kemudian tiba-tiba kacau dan mereka berlarian di dalam ruangan tersebut. Padahal semua pintu dalam keadaan ditutup.
Maka melihat keadaan yang demikian, Heraklius pun putus harapan. Ya, ternyata mereka merespon ajakan ini ya, tidak sesuai dengan harapannya. Ya, ternyata para uskup ini tidak setuju. Ya, bahkan menunjukkan reaksi yang over, reaksi yang berlebihan. Ya, mereka berlarian seperti keledai liar. Maka ya diperintahkan kepada semuanya ya, yang berada di dalam ruangan tersebut untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Seraya Heraklius pun mengatakan perkataannya ini. Ya, yang mengatakan, sesungguhnya yang saya ucapkan tadi, ya, perkataan saya kepada kalian hanyalah sekedar untuk menguji keteguhan iman kalian. Ya, padahal tidak sebenarnya. Ya, padahal tidak sebenarnya. Tapi karena Heraklius ingin selamat ya, dari perbincangan dan untuk mempertahankan tahtanya, ia pun mengucapkan perkataannya ini bahwa yang saya ucapkan kepada kalian adalah hanya untuk menguji keteguhan iman kalian. Dan ia mengatakan, kini ya saya telah mengetahui bahwa iman kalian ternyata ya teguh atau kuat. Ya, ini kata Heraklius. Lalu ketika Heraklius mengucapkan perkataannya itu, ya para uskup yang berada dalam ruangan itu seketika pun mereka ya menghadap ke arah Heraklius lalu kemudian bersujud kepadanya. Ya, mereka bersujud kepada Heraklius. Ya, karena mereka terguncang, bagaimana bisa pemimpin tertinggi kita? Ya ibaratnya kalau di zaman kita sekarang uskup, pemimpin tertinggi agama Nasrani itu masuk ke dalam Islam. Bagaimana tidak mereka bisa ya tidak terguncang dengan peristiwa tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, pelajaran penting dari hadis yang cukup panjang ini adalah ya pada intinya adalah tentang kejujuran. Salah satu di antara pertanyaan Heraklius kepada Rasulullah, kepada Abu Sufyan tentang Rasulullah adalah tentang kejujurannya. Ya, ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apakah ya orang tersebut yang kalian tuduh ya, sebagai pembohong, ya, yang mengaku sebagai nabi, ya apakah dia pernah tertuduh sebagai seorang pembohong sebelum ia mengaku sebagai nabi? Ya, kata Abu Sufyan, tidak pernah. Bahkan ia digelari sebagai Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Hadirin rahimakumullah, ya sungguh ya, sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, tetapi yang berkaitan dengan bab pembahasan kita adalah tentang kejujuran. Ya, dan bukan hanya tentang sifat Rasulullah yang jujur, bahkan Abu Sufyan yang masih dalam keadaan jahiliyah pada saat itu, ya belum memeluk Islam, tetapi ia sanggup untuk berkata atau berucap jujur tentang musuhnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun beliau, yaitu Abu Sufyan, berniat untuk berdusta, ya tetapi beliau tidak melakukan itu. Ya, bahkan beliau berkata jujur di hadapan Herakl atau Heraklius. Kemudian kita berpindah kepada hadis selanjutnya. An Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abil Walid Sahal ibn Hunayf wa huwa Badri. Dari sahabat yang mulia Abu Thabit, atau ya bisa juga dipanggil Abu Sa'id atau bisa juga dipanggil Abul Walid. Jadi 3 kunyahnya. Sahal bin Hunayf wa huwa Badri. Dan sahabat ini termasuk sahabat yang mengikuti perang Badar. Ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala Allah taala syahada bisidqin, barang siapa yang meminta kepada Allah asy-syahadah, yaitu diwafatkan dalam keadaan syahid, bisidqin, dengan kejujuran dia meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kesempatan untuk wafat dalam keadaan syahid. Ballaghahullahu manazil asy-syuhada, niscaya Allah akan memberikan kepadanya derajat orang-orang yang syuhada, orang-orang yang syahid.
wa in mata ala firashihi, meskipun ia wafat di atas firash, di atas kasurnya, atau wafat karena sakit dan bukan karena bukan karena syahid di medan peperangan atau di medan jihad fi sabilillah. Yang pertama, yang perlu kita bahas dalam hadis ini adalah perkataan dalam hadis ini yang menyebutkan wahwa badri. Sahabat Sahal bin Hunayf ini adalah seorang sahabat veteran Badar. Perang terbesar pertama di dalam sejarah Islam, yaitu peperangan Badar. Mengapa disebutkan, perlu disebutkan dia atau beliau adalah sahabat yang mengikuti perang Badar? Karena perang Badar memiliki keutamaan yang luar biasa. Para sahabat yang mengikuti perang Badar telah dijamin oleh Rasulullah SAW pasti mereka masuk surga. Bahkan ketika peristiwa Hatib bin Abi Balta'ah, ini salah seorang sahabat yang bernama Hatib, yang melakukan perbuatan yang jika kita nalar perbuatan ini adalah pengkhianatan yang besar kepada Rasulullah. Bagaimana perbuatan dari sahabat Hatib ini? Jadi ketika Rasulullah hendak berangkat ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah atau untuk melakukan Fathu Mekah, dan menghancurkan segala asnam atau berhala yang ada di sana, Rasulullah telah mengumpulkan pasukan dan sudah berencana untuk ke sana. Maka salah seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat yang isi suratnya adalah untuk mengabarkan kepada keluarganya yang ada di Mekah bahwa Muhammad beserta dengan jumlah pasukan yang besar hendak berangkat dan masuk ke kota Mekah. Padahal Rasulullah berusaha menyembunyikan ini, menyembunyikan pergerakan ini. Tetapi Hatib bin Abi Balta'ah mengirimkan surat. Padahal beliau adalah sahabat dan beliau adalah salah seorang sahabat yang mengikuti perang Badar. Maka ketika ia mengirimkan surat, Rasulullah SAW diberikan ilham oleh Allah, melihat di dalam mimpinya bahwa Hatib bin Abi Balta'ah ini mengirimkan surat kepada keluarganya. Maka seketika Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib, lalu memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengejar surat tersebut. Dan surat itu dititipkan kepada seorang wanita. Maka segera mungkin Ali bin Abi Thalib pun mengendarai kudanya dan mengejar wanita tersebut. Dan didapat. Ketika wanita itu ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib, Ali mengatakan, keluarkan surat tersebut. Kata wanita itu, tidak ada surat. Surat apa yang Anda maksud? Tidak ada surat yang saya bawa. Tetapi Ali mengatakan setelahnya, keluarkan surat tersebut, atau kalau tidak, semua pakaianmu akan kami lepas. Kami akan menelanjangimu. Kalau engkau berdusta. Melihat atau mendengarkan hal tersebut, wanita ini pun khawatir dan takut. Akhirnya ia mengeluarkan surat tersebut. Surat yang berisi pesan dari Hatib kepada keluarganya bahwa Muhammad akan datang ke kota Mekah. Maka dibawalah surat itu kepada Rasulullah dan dihadapkanlah Hatib bin Abi Balta'ah ke hadapan Rasulullah. Ketika atau sebelum Rasulullah bertanya kepada Hatib, Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya, karena sungguh dia telah berbuat dengan perbuatan yang sangat besar, berkhianat. Jadi Umar dalam banyak riwayat biasa mengucapkan perkataannya itu, izinkan saya untuk memenggal lehernya. Seperti kisah Arab Badui yang masuk ke masjid lalu kemudian kencing di ujung masjid, di belakang masjid. Umar berdiri lalu kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan saya memenggal lehernya. Dan riwayat-riwayat yang lainnya.
Tetapi kata Rasulullah SAW, jangan, ya tidak. Rasulullah hendak bertanya dulu, apa alasannya? Mengapa engkau melakukan perbuatan itu? Ini kalau kita lihat secara zahirnya, secara nampaknya perbuatan ini adalah perbuatan khianat. Ya, dan pengkhianatan dalam Islam salah satu hukumannya adalah dihukum mati. Maka kata Rasulullah, "Ma hamalaka?" Ya, apa yang membuat engkau, apa yang membawa engkau melakukan perbuatan ini? Kata Hatib bin Abi Balta'ah, "Wahai Rasulullah, ya, saya adalah seorang yang tidak memiliki keluarga di sini di Madinah. Keluarga saya, anak saya, dan istri saya berada di Mekah. Dan mereka tidak memiliki keluarga yang lain yang bisa melindungi mereka. Ya. Maka saya mengirimkan surat kepada keluarga saya agar mereka mencari tempat perlindungan. Ya. Hanya itu wahai Rasulullah." Maka kata Rasulullah SAW, ya, kepada Umar yang bersiap-siap untuk menebas lehernya, ya, mengatakan kepada Umar, ya, tidak wahai Umar. Sesungguhnya Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah salah seorang pejuang Badar. Ya, beliau pernah mengikuti perang Badar. Dan Rasulullah mengatakan kepada para pejuang Badar, "I'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum." Ya, kata Rasulullah menjamin kepada setiap pejuang Badar, berbuatlah kalian sesuka hati kalian, karena sungguh Allah telah mengampuni setiap dosa-dosa kalian yang telah lampau dan yang akan datang. Ini jaminan. Maka akhirnya ia pun diampuni oleh Rasulullah SAW. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Badar. Ya, salah seorang alumnus dari perang Badar. Beliau mengatakan, barang siapa yang meminta kepada Allah, ya, diberikan kesempatan untuk mati syahid di medan jihad, dan ia meminta dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan memberikan kepadanya pahala jihad meskipun ia wafat di atas, ya, di atas pembaringannya atau di atas kasurnya. Ya. Dan sepantasnya lah bagi setiap muslim untuk meminta kesempatan ini. Ya, bukan kita meminta peperangan terjadi, dan itu tidak boleh. Ya, kata Rasulullah, la tatamannaw liqa'al adu. Janganlah sama sekali, janganlah sekali-kali kalian berharap untuk terjadi peperangan atau bertemu dengan musuh. Ya, tapi jika kalian bertemu dengan musuh, ya, maka hadapilah. Ya. Maka sepantasnya bagi seorang muslim, ya, agar diberikan, ya, agar ia meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk wafat, ya. Minimal ketika kita tidak mendapatkan kesempatan untuk berjihad di jalan Allah, ya, dengan mengangkat senjata, tetapi kita telah meminta kesempatan itu kepada Allah, ya, Allah memberikan kepada kita derajat syuhada, ya, derajat dari orang-orang yang mati syahid di medan perang meskipun kita ditakdirkan wafat dalam keadaan yang lain. Dan ini terjadi kepada sahabat yang mulia, itu Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Ya, Khalid bin Walid adalah sahabat yang digelari dengan Saifullah Al-Maslul, ya, pedang Allah yang terhunus. Dan tidaklah Khalid bin Al-Walid ini memimpin peperangan kecuali perang itu pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, ya, beliau memecat Khalid bin Al-Walid dari komandan perang. Apa tujuannya Umar memecat Khalid? Ya, padahal setiap peperangan Khalid selalu menang. Ya, bahkan perang Uhud di mana kaum muslimin kalah, yang menjadi komandan perangnya pada saat itu adalah Khalid bin Al-Walid dari kalangan orang-orang kafir yang pada saat itu Khalid belum masuk ke dalam Islam. Ya, Khalid belum masuk ke dalam Islam. Maka setiap peperangan setelahnya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pasti menang. Ya, sampai akhirnya Umar mendengarkan ucapan dari sahabat-sahabat pada saat itu yang mengatakan, kalau bukan Khalid, sungguh kita akan kalah. Ya, ini perkataan yang mengandung nilai-nilai kesyirikan karena menggantungkan harapan kepada manusia. Dan ini adalah salah satu ucapan yang tidak boleh kita ucapkan karena mengandung unsur-unsur kesyirikan, yaitu ucapan yang mengatakan seandainya bukan dia
atau seandainya bukan engkau, maka sungguh saya akan seperti ini dan seperti itu. Ya, seperti ucapan, seandainya bukan karena dokter, maka saya tidak akan sembuh. Ya, bagaimana ucapan yang benar? Seandainya bukan karena Allah, kemudian melalui perantara dokter ini atau perantara obat yang diberikan oleh dokter ini, maka sungguh saya tidak akan sembuh dari penyakit saya. Ini ucapan yang dibolehkan. Yang tidak boleh adalah mengatakan seandainya ya bukan karena dia, seandainya bukan karena dia, lalu kemudian melupakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan segalanya. Adapun ya apa yang kita dapatkan dari dia atau dari dokter atau dari teman kita itu hanyalah sebab, ya, hanyalah perantara saja. Adapun yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar mendengarkan ucapan itu, maka ia khawatir orang-orang akan menggantungkan harapannya kepada Khalid bin Al-Walid, ya, dan bukan lagi kepada Allah. Mereka akan ya menggantungkan harapan kemenangan itu hanya kepada Khalid dan bukan kepada Allah. Hingga akhirnya Khalid pun diberhentikan dari komandan perang pada saat itu. Tetapi ya di ujung atau di akhir khilafah dari Umar radhiyallahu anhu, beliau hendak kembali memanggil Khalid bin Al-Walid untuk memimpin peperangan, tetapi ya sebelum itu terjadi Umar bin Khattab pun terbunuh, ya, dan beliau syahid, ya. Di antara semua khalifah, ya, semuanya terbunuh kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab dibunuh dalam keadaan beliau salat subuh. Ya, dibunuh oleh seorang dari keturunan Majusi, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ya, sahabat Utsman bin Affan dibunuh juga. Ya, dibunuh oleh ratusan orang yang mengepung rumah beliau. Ya, sahabat Ali bin Abi Thalib pun juga dibunuh. Ya, olehnya jika kita ingin mendapatkan kedudukan seperti kedudukan orang-orang yang syahid di medan perang, ya hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sekali dalam seumur hidup kita dengan penuh kejujuran dan ketulusan. Selanjutnya, ya, dan mungkin ini hadis terakhir dalam bab ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, beliau menceritakan, saya terjemahkan saja langsung. Ya, satu ketika salah seorang nabi dari nabi-nabi Allah berkata kepada kaumnya, ia mengatakan, ya, ketika ia memanggil kaumnya untuk berjihad, ia mengatakan kepada kaumnya, ya, janganlah ada yang ikut di dalam rombongan atau pasukan jihad ini seseorang yang sedang dalam keadaan istrinya sedang dalam keadaan mengandung. Ya. Jadi suami-suami yang istrinya sedang dalam keadaan mengandung dilarang untuk ikut berperang. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi tersebut, ya, jangan pula seorang yang sedang membangun rumahnya, ya, dan atapnya belum jadi. Ya, jadi dia bangun rumahnya, baru dinding yang selesai, atapnya belum. Ya, itu dilarang juga ikut oleh Nabi tersebut. Kemudian setelahnya juga, seseorang yang membeli kambing atau unta dalam keadaan hamil, lalu kemudian menantikan lahirnya anak dari unta atau kambing tersebut, juga dilarang untuk ikut. Ya, jadi ini merupakan salah satu di antara adab berjihad. Ya, jadi jihad itu bukan orang, ya, semua orang diwajibkan untuk ikut berperang. Ya, salah satu di antara yang tidak diwajibkan ketiga kategori manusia ini, seorang yang istrinya hamil, seorang yang sedang membangun rumahnya dan belum selesai, dan seorang yang menantikan hewan ternaknya melahirkan, ya, padahal cuma hewan ternak saja. Kemudian kata Nabi tersebut, ya, atau diriwayatkan, akhirnya Nabi itu pun pergi berperang bersama kaumnya. Ya, Nabi ini adalah Yusha' bin Nun. Ya, Yusha' bin Nun ini siapa? Yusha' bin Nun ini adalah pemuda yang menemani Musa alaihissalam untuk bertemu dengan Khidir. Di dalam surah Al-Kahfi, ya, diceritakan kisah ketika Musa bertemu dengan Khidir. Ya, salah satu yang menemani Musa adalah, ya, orang yang menemani Musa adalah Yusha' bin Nun. Setelah Musa wafat, Yusha' bin Nun ini diangkat sebagai nabi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian diriwayatkan
ia pun telah mendekati tempat atau tujuan Nabi tersebut, ya, tempat yang hendak dia tuju. Tetapi ketika dia mendekati tempat itu, ya, waktu asar sudah masuk. Ya, dia belum sampai, tapi sudah dekat. Waktu asar pun telah masuk. Maka Nabi ini berkata, faqala lisyams, dia berkata kepada matahari, innaki ma'mura wa ana ma'mur. Wahai matahari, engkau diperintahkan oleh Allah dan saya juga diperintahkan oleh Allah. Kemudian Nabi ini berkata, berdoa, Allahumma bisha alaina. Ya Allah, tahan dulu matahari itu agar tidak terbenam. Ya, sampai kami selesai berjihad. Ya. Maka yang terjadi adalah fahubisat, matahari tertahan, ya, tidak bergerak. Ya, tidak bergerak. Sampai Allah memberikan kemenangan kepada Nabi tersebut, kepada Yusha bin Nun bersama dengan kaumnya. Maka setelah peperangan itu, ya, Yusha bin Nun mengumpulkan seluruh harta rampasan perang. Ya, karena di nabi-nabi sebelum Rasulullah, ya, syariat mereka, aturan mereka adalah seluruh harta rampasan perang itu tidak boleh diambil. Berbeda dengan Muhammad SAW. Harta rampasan itu boleh diambil dan bahkan dibagi-bagikan. Tapi di nabi-nabi sebelumnya tidak boleh ada yang mengambil harta rampasan perang. Maka ketika harta rampasan perang itu dikumpulkan, ya, di suatu tempat, ya, dan ketika dikumpulkan akan datang api dari arah langit menyambar dan membakar, ya, harta rampasan perang tersebut. Maka ketika harta itu dikumpulkan, ya, tidak ada api yang datang. Maka Nabi ini atau Yusha bin Nun pun mengatakan, sesungguhnya ada yang berkhianat di antara kalian, ada yang menyembunyikan harta rampasan perang. Maka ia memanggil setiap pemimpin kabilah untuk bersumpah dan memegang tangannya. Ya, datanglah satu persatu sambil memegang tangannya dan mengatakan, saya tidak berkhianat. Sampai datang satu di antara kabilah tersebut, pemimpin dari kabilah itu, memegang tangannya Yusha bin Nun. Lalu kemudian ia bersumpah bahwa tidak ada di antara anggota kabilah kami yang berkhianat. Ketika hendak dia lepaskan tangannya, tidak bisa lepas. Ya, melengket tangannya dengan tangan Yusha bin Nun. Yang artinya, ya, berarti orang ini berbohong atau orang ini ada di antara anggotanya yang berkhianat. Maka dipanggillah seluruh anggotanya. Lalu kemudian semuanya bersumpah dan memegang tangannya Yusha bin Nun. Ya, sambil mereka bersumpah hingga datang 2 atau 3 orang, ya, dalam riwayat ini disebutkan 2 atau 3 orang memegang tangannya Yusha bin Nun dan ternyata tangan mereka melengket, ya, tidak bisa lepas dari tangannya Yusha bin Nun. Akhirnya diketahui bahwasanya ketiga orang inilah yang berkhianat. Maka diperintahkan kepada mereka, keluarkan itu harta yang kalian sembunyikan. Maka mereka mengeluarkan, ternyata yang mereka sembunyikan adalah, ya, mislu ra'si baqarah minaz zahab. Ya, seperti kepala sapi emas yang ukurannya seperti kepala sapi. Ya. Maka diletakkanlah emas tersebut, ya, di harta rampasan yang telah dikumpulkan hingga akhirnya datanglah api menyambar lalu kemudian membakar seluruh harta rampasan perang itu. Ya, maka kata Rasulullah di akhir riwayat hadis ini, beliau mengatakan, ya, summa ahallallahu lana al-ghanaim lamma ra'a da'fana wa ajzana fa ahalla lana. Ya, kata Rasulullah, adapun kita dalam syariat Rasulullah, ya, Allah menghalalkan harta rampasan perang karena Allah melihat kelemahan kita dan ketidakmampuan kita terhadap syariat, ya, sebelum kita, atau syariat dari nabi-nabi sebelum kita. Ya, jadi adapun di dalam syariat Allah, ya, harta rampasan perang itu dibolehkan untuk diambil. Adapun nabi-nabi sebelum Rasulullah diharamkan bagi mereka dan tidak boleh bagi mereka untuk mengambil harta rampasan perang. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan dengan ini, ya, kita telah menyelesaikan bab tentang kejujuran, dan selanjutnya jika dimudahkan kita akan melanjutkan, ya. Ya, hukumnya wajib. Ya, bagi perempuan, nanti saya
cari dulu ya bagaimana perbedaan pendapat para ulama dan yang mana yang paling mendekati kebenaran di antara perbedaan pendapat mereka. Ya, tapi jika ya saya tidak salah mengingat ya, ketika di masa kuliah dulu dalam pembahasan tentang khitan tersebut, ya wanita itu ya mendekati wajib, artinya sangat diperintahkan juga ya untuk melakukan itu. Tapi insya Allah akan kita bahas ya. Tapi laki-laki hukumnya wajib ya, laki-laki hukumnya wajib. Iya, semoga bermanfaat dan selanjutnya atau di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan di bab selanjutnya yaitu bab al-muraqabah, yaitu bab tentang muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.